dalam untuk pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan. Kita secara maraton itu sudah melaksanakan rakor dengan berbagai pihak. Dengan Bawaslu kita sudah untuk penyamaan persepsi, nanti bagaimana Bawaslu akan melakukan mekanisme pengawasan, dan kita jelaskan bagaimana mekanisme tata cara kita faktual. Kemudian dengan parpol kita juga sudah kita jelaskan bagaimana mekanisme verifikasi faktualnya. Nah, dengan Forkompimda dan Forkompimcam itu lebih sebagai koordinasi. Karena mulai sebenarnya jadwalnya tanggal 15 sampai nanti tanggal 4 November. Tapi karena memang kita harus menyiapkan segala kebutuhan administrasi, maka verifikasi kepengurusan itu baru besok kita lakukan. 18-19, kemudian verifikasi faktual keanggotaan itu kemungkinan di tanggal 21 kira-kira, hari Jumat lah kira-kira. Nah, dengan Forkompimda dan Forkompimcam itu lebih sebagai pemberitahuan koordinasi kita kepada pemangku wilayah, karena nanti petugas kita yang verifikator dari KPU itu akan banyak di lapangan. Nah, tentu karena dari lapangan banyak akan berkoordinasi dengan pejabat di tingkat kecamatan dan desa, baik itu orang kecamatan maupun pemerintahan desa, untuk membantu kita melakukan proses verifikasi faktual keanggotaan. Nah, koordinasi itu kita sampaikan supaya nanti tidak tiba-tiba petugas-petugas dari KPU sebagai verifikator itu tiba-tiba datang ke kecamatan atau ke desa-desa. Lebih ke itu sebenarnya. Untuk partai sendiri ini yang lolos verifikasi faktual ada berapa? Jadi begini ketentuannya. Partai itu kan ini tingkat pertama kan verifikasi administrasi. Itu secara nasional ada 18. Nah, kemudian sesuai ketentuan putusan MK itu bahwa partai yang sudah memenuhi ambang batas parliamentary threshold itu tidak di faktual, cukup di administrasi. Jadi selesai. 9 partai yang sekarang punya kursi besar selesai. Ya. Nah, 9 partai yang nggak dapat kursi pada pemilu 2019 atau partai baru sama sekali dilanjut ke faktual. Nah, dari 9 partai nasional itu Gelora ada 7. 2 tidak ada, Partai Gelora dan Partai Buruh tidak menyertakan Gelora sebagai wilayah untuk memenuhi persyaratan kepengurusan dan keanggotaan. Nah, itu sehingga kita akan memverifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan untuk 7 partai itu. Apa saja, Pak? Partai itu Perindo, PKN, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Solidaritas Indonesia, kemudian Partai Garuda, Partai Hanura, Partai Umat, satunya Partai apa ya? Terus? Partai itu kemudian akan kita lakukan kepengurusan dan keanggotaan. Sampel hari ini sudah kita terima. Ada 2025 sampel dari 7 partai itu. Kemudian semua sampel akan kita datangi satu persatu. Apabila tidak dapat ditemui, nanti kita minta kepada LO untuk dikumpulkan di satu tempat yang disepakati antar partai tingkat kecamatan. Kemudian kalau masih tidak dapat dikumpulkan di satu tempat, maka boleh video call. Jadi secara berjenjang begitu. Didatangi, sekali nggak ketemu dikumpulkan masih nggak hadir juga video call. Video call nggak bisa TMS tidak memenuhi. Ya, nah, jadi nanti faktual ini akan menentukan partai itu memenuhi syarat di kabupaten apa tidak. Nanti kan hasil faktual keanggotaan itu kan ada 2, MS dan TMS, mengaku dan tidak mengaku, kira-kira begitu ya. Nah, terus kemudian kalau jumlah MS-nya itu memenuhi batas minimal yang sesuai dengan rumus di Craig Morgan itu, maka dia lolos. Tapi kalau tidak, akan ada proses perbaikan. Perbaikan. Di 2000 sekian itu berarti anggota saja atau anggota saja. Berarti tersebar di seluruh wilayah. 16 kecamatan ya, dari 7 partai itu. Rata-rata di angka 250 sampai 300-an per partai ya. Tergantung jumlah anggota waktu verifikasi administrasi. Maka semakin banyak keanggotaan yang dikirim, maka semakin besar persentase sampelnya. Harapannya proses verifikasi
karena kita sudah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak, proses verifikasi faktual ini dapat berjalan secara kondusif, secara baik. Kalaupun nanti ada problem-problem di dalam proses perjalanannya, dilakukan proses komunikasi untuk menyelesaikan segala hal-hal yang barangkali muncul persoalan di proses sepanjang tahapan verifikasi faktual ini. Nah, persoalan-persoalan lapangan itu barangkali ada hal-hal yang tidak terduga, meskipun hari ini misalnya kita sudah punya identifikasi masalah-masalah, tapi barangkali nanti ada 1-2 hal yang itu di luar belum tercover, belum teridentifikasi, sehingga nanti hal-hal yang seperti itu akan kita rumuskan. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe sosial media Tribun Muria.